Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip dulu, cuma sebentar kok. Mau kenalan doang. Ngopi sambil belajar. Gimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat baik. Kabar Anda sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar saya hari ini sangatlah baik. Alhamdulillah. Yang pertama itu kita akan membahas menyenggol sedikit lah tentang pengertian fikih ya. Ya, Tentang fikih. apa sih itu pengertian fikih? Ya, pengertian fikih itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara bahasa dan yang kedua itu secara istilah. Secara bahasa itu pemahaman yang mendalam tentang suatu perbuatan atau ucapan manusia. Jadi, jika menurut istilah, fikih itu suatu pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai suatu perbuatan atau ucapan manusia, yang dimana hukumnya ini diambil dari dalil-dalil yang syar'i. Jadi itulah pengertian. Berarti lebih terperinci gitu ya? Ya, jika menurut istilah itu lebih terperinci. Ya, tadi kan pengertian dengan fikih. Ya. Kan ada lagi tentang usul fikih dan fikih. Ya. Apa sih itu perbedaan fikih dengan usul fikih? Perbedaan usul fikih dan fikih ya. Usul fikih itu merupakan metode atau cara yang harus ditempuh seseorang ahli fikih dalam menetapkan hukum-hukum syara berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Jadi usul fikih itu caranya, metodenya untuk kita menggali hukum. Jika fikih itu hasil dari kita menggali hukum dengan metode tersebut. Jadi hasilnya lah. Jadi untuk menemukan titik hukum itu ya, Ya. dari usul fikih. Ya, seperti itu fikih. Nah, kita lanjut saja ke pembahasan tentang usul fikih. Ya. Ya, usul fikih itu meliputi apa saja sih? Pembahasannya ya. Ya, Pembahasan usul fikih itu yang pertama meliputi klasifikasi dalil. Yang kedua tentang apa itu? Tentang menggali hukum yang digunakan oleh ahli fikih agar ahli fikih ini tidak keluar dari jalan yang benar. ya. Yang ketiga itu tentang kehujahan Al-Qur'an, yang dimana dalam usul fikih ini Al-Quran itu harus dijadikan hukum pertama setelah Pedoman pertama ya, ya? pedoman pertama sebelum hadis. Kan hukum Islam itu ada dua, Ya. hadis sama Al-Quran. Jadi dalam usul fikih ini kita harus mendahulukan Al-Quran sebelum hadis. Ya, seperti itulah. Ya, kita lanjut ngopi aja dulu ya, jangan oke, tekan-tekan. silakan. Ya, tadi kan ada dalil-dalil. Ya, Ya, saya mau menanyakan tentang dalil zani. Apa sih itu dalil zani? dalil zani. Dalil zani itu artinya perkiraan lah, dugaan. Dugaan. Jadi dalilnya itu bersifat zani ya. Ya. Itu masih bersifat dugaan. Jadi belum pasti, belum pasti ya. belum pasti terjadi, itulah masih dugaan. Ya, seperti itulah sifat zani. Ya, saya juga menanyakan lagi. Ya. Kan di dalam buku usul fikih kan ada apa itu namanya, ada ruksah. Ruksah ya, Ruksah, ruksah. Apa itu pengertian ruksah itu ya? Ruksah ya. Ruksah itu suatu ketetapan hukum yang menyalahi atas berbeda dari hukum yang ditetapkan secara universal. Jadi Berarti menyeluruh ya, universal ya? ya, jadi ruksah itu menetapkan hukum secara menyeluruh gitu. Nah. Ya, seperti itulah. Berarti sangat luas sekali ya? Ya, jangkauannya Ruksah. ruksah itu sangat luas, berbeda dengan yang lain. Jangkauannya lebih luas. Nah, tadi kan pembahasan. Ya, Selanjutnya saya akan menanyakan tentang tujuan mempelajari ilmu usul fikih. tujuan Tujuannya. mempelajarinya ya. Tujuannya itu sebenarnya sangat gampang. Tujuan mempelajari fikih itu, tujuannya itu untuk kita mengetahui
hukum-hukum yang untuk mengetahui hukum-hukum Allah secara yakin atau zan. Zan itu artinya dugaan lah, secara dugaan. Jadi kita itu mempelajari itu untuk mengetahui hukum dari Allah yang Allah berikan. Apakah itu hukumnya wajib, haram, ya atau sunnah. Ya. Jadi gimana? Sehingga ya seperti itulah kita untuk mengetahui hukum-hukum sebenarnya dari perbuatan kita lah, yang Allah maksud hukumnya perbuatan ini, hukumnya ini ya. Ya. Seperti kita belanja online ya kan kalau kita tidak mempelajari ilmu sufi kan kita tidak tahu hukumnya ya, hukumnya itu apa kan nggak ngerti. Contohnya itu seperti ya yang ada sebutan tadi, membeli barang, belanja online lah, belanja online, shopping online itu kan dalam hukum fikih itu kan masih awang-awangan ya, jadi belum ragu-ragu, belum jelas. belum jelas. Hukumnya kan masih kan syarat rukunnya jual beli ada 4. Ya, apa aja? Ada barang, ada penjual, ada pembeli, dan ada ijab kabul. Ya, ijab kabul. Kan dalam pembelian online kan tidak ada barangnya. Barangnya tidak ada. Nah, kan cuma gambar aja kan. Cuma gambar. Tapi kan dalam usul fikih itu tidak sah sebenarnya. Ya. Tapi itu karena kebiasaan. Jadi ya sah saja asalkan tidak ada yang dirugikan kita. Satu sama lain ya. Ya, jadi saling menguntungkan lah, tidak ada dirugikan, jadi masih bisa diperbolehkan. Selagi masih tidak ada yang dirugikan, masih diperbolehkan. Selanjutnya saya mau bertanya, karena saya belum paham yang ada di buku ini ya. Tentang apa itu hukum furu. Hukum furu. Ya, hukum furu. Maksudnya hukum furu itu apa sih? Kok yang di sini itu ada maka ia akan memperoleh hukum-hukum furu yang banyak sekali, karena dari satu kaidah usul fikih saja dapat dikeluarkan beberapa hukum furu yang tidak sedikit jumlahnya. Saya kurang paham apa sih itu hukum furu sebenarnya itu. Ya. Tadi kan Anda bertanya tentang hukum furu ya. Hukum furu itu seperti menyamakan hukum, seperti hukum arak, hukum minuman lain. Hukum arak itu. Ya, kan belum ada kan hukum di Al-Qur'an tentang arak itu kan. Ya kita disamakan dengan hukum kamar. Ya. Kamar itu kan haram dan memabukkan. Ya. Nah, arak juga begitu. Ya juga memabukkan. Tapi kalau kecubung itu? Kecubung kalau disalahgunakan ya bisa menghilangkan akal dan berarti semua yang memabukkan itu dihukumi haram. Ya, sangat betul sekali. Dihukumi haram. Ya, kita menyamakan saja dengan komer yang memabukkan itu. Ya. Jadi sesuatu yang memabukkan kita haramkan. Berarti ya seperti contohnya jamur kepong lah ya. Ya, jamur kepong itu berarti haram. Kecubung haram. Berarti semua yang menghilangkan akal atau memabukkan itu dihukumi haram. Oh ya, berarti paham. Sampai sini paham ya. Saya bingung, itu masih belum tahu tentang sejarahnya ilmu fikih. Ya. Sebenarnya pada abad berapa sih fikih itu mulai berkembang, mulai meluas gitu? Sejarahnya berkembang pada abad kedua. Ya. Lalu pada abad kedua hukum fikih itu berkembang sangatlah pesat. Jadi semua Arab itu, semua negara Arab. Ya, semua negara Arab. Semua negara berarti mulai mengenal tentang usul fikih. Ya. Ya. Kita ke sejarah perkembangan. Tadi kan Anda menyebutkan pada abad kedua usul fikih itu mulai berkembang di negara Arab. Dan saya itu membaca dalam sejarahnya itu disebutkan tentang ijtihad. Ijtihad itu apa sih pengertian ijtihad sebenarnya? Pengertian ijtihad sendiri itu bisa disebut dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, ya itu sungguh-sungguh. Tanpa ada keraguan. Ya, tanpa ada keraguan. Contohnya seperti beribadah lah. Beribadah kepada Allah. Kita harus bersungguh ya beribadah itu. Tidak boleh dibuat mainan. Apalagi sholat lah. Sholat tidak boleh dibuat mainan. Kita harus bersungguh menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, kita masih ke sejarah. Disebutkan di sejarah itu ada kaidah lugawiyah. Sebenarnya pengertian kaidah itu lugawiyah itu apa sih? Menurut pengertian Anda, pemahaman Anda? Pengertian lugawiyah itu aturan-aturan yang standar. Ya.
standar untuk dipakai dalam pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita mengambil memahami ayat Al-Quran itu kita menggunakan pedoman pertama Lugawiyah ini, Lugawiyah. sesuai standar lah ya, sesuai standarnya. Jadi ya seperti itulah. Ya apalagi yang ditanyakan. Di secara Al-Quran kan di usul fikih kan ada banyak tokoh ya. Ya, yang mengkodifikasi kan. Ya, ada banyak yang memodifikasi kitab-kitab usul fikih. Contohnya seperti di sini disebutkan Ibu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ya. Imam Saifuddin Al-Amidi, Imam Muzaffaruddin Al-Baghdadi Al-Hanafi. Sebenarnya tokoh pertama yang mengkodifikasi kaidah-kaidah usul fikih dalam suatu kitab yang menjadi suatu kitab yang berharga, sebenarnya siapa sih? Ya, untuk yang mengkodifikasi pertama kali itu ya Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Ya pada sekitar tahun 150 sampai tahun 2204 Hijriah. Jadi orang yang pertama ya. Iya, orang yang pertama mengkodifikasi usul fikih. menjadi suatu kitab. Yang sangat penting hingga saat ini. Ya, berharga lah bagi kita. Lanjut kita ke mungkin ada belum paham? Bertanya, ya saya ingin bertanya tentang peranan usul fikih dalam pengembangan hukum Islam. Sebelum jawab ngopi lah, ngopi. Ngopi Minum dulu ya? minum. Apa yang tadi? Peranan. Nah, kan gini saya jelaskan. Kehidupan manusia kan selalu berubah. Ya, mengikuti perkembangan zaman Ya, ya. mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari tradisional ke modern, mulai jahiliyah ke yang terakhir yang zamannya Nabi yang banyak perdamaian. Ya. Itu kan semakin berubah lah setiap tahunnya. Kan tentunya dalam kehidupan berubahnya kita memiliki permasalahan, entah itu di lingkungan alam, ekonomi, sosial, kan selalu berubah juga. Berarti kehidupan berubah, masalahnya juga berubah kan. ya. Jadi Peranannya peranannya belum tahu ya. Jadi peranannya itu dalam usul fikih itu sangat mudah, yaitu untuk memecahkan masalah-masalah tadi dalam kehidupan kita. Ya ya itulah untuk memecahkan masalah yang ada pada kehidupan kita. Contohnya seperti yang saya tadi, minum amer. Ya, amar Kan di Al-Quran kan disebutkan hukumnya haram. Kan tidak disebutkan di situ hukum kecubung atau arak lah atau jamur lah, Ya, jamur pong pong. itu. Tapi Kan itu kan sifatnya sama seperti Ya, amar, memabukkan dan menghilangkan Ya. akal. dengan pelajari itu peranan usul fikih di sini sangat dibutuhkan. Karena kan Belum tahu. kecubung, jamur kepong sama arak kan belum tahu hukumnya kita. Ya. Kalau arak kan sudah pasti haram lah, seperti amar, podo. Sama. Ya, sifatnya kan juga sama. Kan kecubung sama jamur kepong ini belum tahu kita Ya. hukumnya. Nah, di sini perannya sangat penting usul fikih, sangat dibutuhkan. Kan kecubung sama jamur kepong ini kan juga memabukkan. Ya. Bukan memabukkan sih, lebih tepatnya menghilangkan akal. Kan amar juga menghilangkan akal. Ya. Jadi dengan usul fikih kita tahu, oh jamur kepong sama kecubung itu hukumnya haram. Sama seperti amar, karena ya itu menghilangkan Sifatnya akal, sama. menghilangkan akal. Jadi kita ambil sifatnya lah. Ya. Masih belum ada hukumnya, tapi kan sama-sama menghilangkan akal. Ya. Jadi kita samakan. Jadi kalau kan disamakan dalilnya itu dalam hadis haram dalam usul Wah, fikih. sangat penting sekali ya Penting sekali. peranan usul fikih dalam hukum Islam itu. Penting. Dengan usul fikih kita menjadi tahu hukum-hukumnya lah. Kita dapat memecahkan suatu masalah, kita dapat mengetahui hukum-hukum dari perbuatan kita yang belum ada hukumnya. Pokoknya penting lah bagi kehidupan manusia sebenarnya. Ya, saya akan bertanya tentang yang bersifat zoni. Nah, ya, Apa itu bersifat zoni? bersifat zoni itu sama seperti yang saya terangkan di awal. Dawal tadi ya. Ya, zoni itu masih ragu. Belum pasti. Ya, belum intinya. pasti. Masih perkiraan lah. Perkiraan. Sifatnya itu masih perkiraan. Ya, suatu peristiwa kan tidak semua ada hukumnya. Pasti kan ada masih dikira-kira. Oh, hukumnya ini haram, hukumnya ini mubah, halal. Ya, seperti itulah. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Ya, saya mau bertanya tentang apa itu namanya? Zahir. Oh, zahir hadis dan zahir Al-Quran gitu. Ya. Zahir itu artinya kita meninggalkan sesuatu meninggalkan dunia yang kelam menuju Masa lalu ya. menuju yang hidayah ya. Masa lalu. Masa lalu yang buruk Ya. ke yang benar. Ya. Contohnya
yang mulanya tidak berhijab menjadi berhijab, lebih tertutup, yang terbuka menjadi tertutup. Istiqomah ya intinya. Ya, intinya ada perubahan ke yang lebih baik gitu, Ya. meninggalkan kejahatan, apa? Ke Ke yang baik, yang mendalaminya ke yang baik. Ya, seperti itulah. Ya, artinya Zahir itu. Wah, sangat menarik ya pelajaran tentang Fikih. fikih dengan usul fikih itu ya. Sangat Sangat menarik lah. Ya, mungkin apa lagi yang mau ditanyakan? Ya cukup. Oh, segitu kita saja. masih bertemu nih. Ya. Besok kan kita belum tentu kita ketemu lagi. Ya, kita besok-besok akan membahas tentang materi-materi selanjutnya tentang usul tentang fikih ya. Tentang fikih, tapi Ya. tidak tentang usul fikihnya lagi Ya. ya. Oh, Beda lagi. ya. Mungkin apa? Ada yang ditanyakan lagi lah. Nah, saya rasa sudah cukup lah tentang. Sudah paham tentang Sudah fikih? paham. Alhamdulillah. Tentang usul fikih paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Ya saya rasa pertemuan kali ini Kita sudah cukup. Kita sudahi sampai Ya. sini aja ya. Yang penting kita saling paham, Saling sharing bertukar tentang inspirasi, bertukar pikiran. Yang penting sama-sama paham lah. Kita tutup ya podcast kali ini. Kita tutup aja podcast kali ini. Kita apa? Kita bahas selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Ya, Seperti berikutnya. mungkin tentang Al-Quran, Al-Quran ya. hadis, Bisa jadi sunnah, ya. ya tentang hukum-hukum Islam. Kita akhiri aja ya. Ya. Sekian Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.